Demo puluhan warga Lombok Tengah di depan kantor bupati setempat sempat diwarnai kericuhan. Polda NTB telah membentuk Satgas Pangan. Halo apa kabar pemirsa, kembali kami menjumpai Anda di Anyus NTB. Informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasih, inilah Anyus NTB selengkapnya. Informasi pertama kami pemirsa, demo puluhan warga Pengembur Lombok Tengah di depan kantor bupati setempat sempat diwarnai kericuhan saat masa aksi memaksa masuk ke kantor Bupati Lombok Tengah. Puluhan masa aksi dari Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah unjuk rasa ke kantor Bupati Lombok Tengah. Mereka menuntut janji pemerintah terkait perbaikan jalan dan pembangunan puskesmas di wilayah mereka yang hingga saat ini belum direalisasikan. Aksi unjuk rasa ini pun sempat diwarnai kericuhan ketika masa aksi memaksa masuk ke dalam kantor Bupati dan aksi saling dorong tak terhindarkan antara massa dan aparat keamanan yang berjaga. Tidak sampai di situ, massa juga nekat memblokir jalan utama di depan kantor Bupati hingga menyebabkan kemacetan. Massa mengancam tidak akan beralih dan akan tetap memblokir jalan hingga mereka diizinkan masuk. Selanjutnya warga akhirnya masuk ke dalam halaman kantor Bupati Lombok Tengah, namun karena pejabat yang diinginkan tidak menemui mereka, kericuhan pun kembali terjadi. Akhirnya massa ditemui oleh Sekretaris Daerah Lombok Tengah. Setelah menyampaikan tuntutan mereka, massa meminta agar Sekda menandatangani surat perjanjian untuk merealisasikan tuntutan mereka di tahun 2024 ini, yakni perbaikan jalan Pengembur hingga Mawun sepanjang 11 km dan pembangunan puskesmas. Kita perjuangkan sampai mati. Tapi ini 2024. Artinya belum pasti dong. Itu kan 2024. Berarti 2024 akan diperjuangkan. Kalau memang tidak diperjuangkan, kita camping di sini. Kalau tidak realisasi 2024, maka kami akan mengerahkan massa yang lebih banyak lagi. Karena ini nanti terjam. Berapa tuntutan yang direspon itu? Ada dua tadi, ada Pengembur Mawun sama pembangunan Puskesmas Nebar. Ada dua yang saya paraf, ya, puskesmasan. Seperti puskesmas itu kan bukan kita semua adanya kewenangan itu. Kita akan perjuangkan. Kita akan perjuangkan. Tapi kalau melihat anggaran di perubahan ini kira-kira begitu. Saya belum bisa pastikan karena ada beban yang lain juga, ya. Sementara itu, kondisi jalan Desa Pengembur hingga Desa Mawun semakin parah lantaran tak kunjung ada perbaikan. Aspal jalan yang sebelumnya ada kini sudah tidak terlihat. Hal ini pun terus menjadi keluhan pengguna jalan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Polda NTB telah membentuk Satgas Pangan di mana upaya ini dilakukan untuk mencegah kerugian petani akibat anjloknya harga jagung. Musim panen raya jagung akan segera tiba dan fluktuasi harga komoditi ini dipastikan akan berpengaruh. Daerah penghasil jagung seperti Kabupaten Dompu dan Bima di NTB mengusulkan ke pemerintah pusat melalui Bappenas agar harga jual jagung sebesar Rp5.000 per kilo dari sebelumnya Rp3.000 hingga Rp4.000 per kilo. Terkait persoalan ini, Polda NTB juga memberikan atensi agar harganya tidak anjlok dan stabil saat memasuki panen raya. Polda NTB pun berkoordinasi dengan instansi terkait seperti NGO, OKP, dan petani jagung dalam menjaga harga jagung. Berkaitan dengan fluktuasi harga, ya maklum ini untuk kalau sudah setelah panen raya, pasca panen raya, harga komoditas jagung ini fluktuasi ya, naik turun gitu. Kapolda NTB menambahkan pihaknya telah membentuk Satgas Pangan untuk mengawasi dan menindak temuan terkait adanya pelanggaran tata niaga jagung dan pangan lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno apresiasi Festival Rimpu Mantika Bima. Dan event ini merupakan salah satu yang terpilih dan berhasil masuk dalam Karisma Event Nusantara. Tiba di Kota Bima, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno langsung melihat produksi hasil tenunan tradisional Bima di Kelurahan Rabadompu, Kecamatan Raba, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Sandiaga memuji kualitas tenunan tradisional Bima yang diketahui hasilnya telah dijual hingga ke beberapa negara. Tak hanya itu, beberapa karya tenunan khas Bima milik Ibu Nur Sakura ini juga diborong Sandiaga sebelum akhirnya berkunjung ke Museum Bima dan sekaligus membuka secara resmi event Festival Rimpu Mantika di lapangan Serasuba. Sandiaga berjanji akan terus menggerakkan pariwisata dan menggerakkan ekonomi kreatif agar UMKM dapat hidup sehingga terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat. Selain itu, setiap event festival Rimpu Mantika dengan pesertanya ribuan orang maka dipastikan memberi dampak positif bagi UKMK dengan hasil penjualannya yang meningkat. Mengharapkan bahwa festival Rimpu Mantika ini akan semakin baik penyelenggaraannya dan juga tahun depan terpilih kembali menjadi event 2024 tapi diperluas sehingga dampak ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya bisa terasa khususnya di Kota Bima, Kabupaten Bima dan juga Kabupaten Dompu. Usai membuka secara resmi event Festival Rimpu Mantika, Menparekraf menyaksikan berbagai tarian budaya dan atraksi tradisional Bima seperti tarian lupe dan sanggar seni Monggo-Runggu, peragaan Rimpu Mantika, dan tarian Buja Kadindi. Dari Bima, Edi Irawan, iNews melaporkan. iNews NTB akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. AFC Asian Cup Under-23 live di iNews. Thomas and Uber Cup Finals 2024 exclusive on iNews, new home of badminton. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan.
Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dorong kebangkitan ekonomi kerakyatan karena produk UMKM mampu diserap oleh pasar global. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat. Sandiaga pun mengajak semua orang untuk membeli produk UMKM dan Menparekraf juga mencoba memuat kerajinan anyaman rotan seperti bola, lampu, tas, dan berbagai macam bentuk produk ekraf lainnya yang menjadi souvenir di ajang MotoGP 2024. Menparekraf Sandiaga Uno mengajak para pelaku UMKM meningkatkan nilai tambah ekraf di Lombok Barat dengan mengedepankan subsektor karya, fashion, dan kuliner dengan memberikan pengetahuan tentang hak kekayaan intelektual. Dengan pendampingan tersebut, para pelaku ekraf berkolaborasi dengan pemerintah sehingga mereka bisa meningkatkan omset dan peluang usaha karena pariwisata Lombok dan NTB ini sedang meningkat pesat. Harapannya Lombok Barat ini juga mengembangkan produk-produk ekonomi UMKM untuk membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan kerja. Karena kalau kita lihat tadi review, produk-produknya sangat beragam mulai dari kuliner, fashion, kriya, dan juga seni pertunjukan. Kemenparekraf mendorong Kabupaten Lombok Barat untuk mengikuti uji petik PMK 3I atau penilaian mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia agar semua UKM masuk dalam database kementerian. Dari Lombok Barat, Muzakir iNews melaporkan. Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dorong para santri jadi entrepreneur dan memanfaatkan ruang digital untuk meningkatkan ekonomi. Ribuan santri Pondok Pesantren Ponpes Nurul Harmain NWDI Narmada Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat sambut kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dengan lantunan sholawat. Sandi disajikan berbagai lukisan karya dari santri Ponpes Nurul Harmain. Selain itu, Sandiaga Uno juga melihat lapak sayuran yang ditanam oleh para santri. Pimpinan Ponpes Nurul Harmain NWDI Narmada Tuan Guru Haji Hasanain Juaini bersama pimpinan Ponpes lainnya menyambut langsung kedatangan rombongan Menparekraf. Tuan Guru Haji Hasanain juga memaparkan karya-karya santrinya di hadapan Menparekraf termasuk karya yang bisa tembus pasar internasional. Ini teman-teman sudah mulai mengekspor serbuk daun salam. Tidak bisa makanan Indonesia itu dimasak tanpa daun salam. Maka kita kembangkan, kita tanam pohon salam banyak-banyak. Kita minta anak-anak untuk silakan cari teknologinya, cari alatnya, tawarkan kepada dunia. Daun salam ini akan menjadi salah satu komoditas yang bisa menjadi ekonomi. Sementara itu, Menparekraf Sandiaga Uno menjelaskan digitalisasi saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Sehingga dengan kemajuan teknologi tersebut diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan peluang tersebut untuk memajukan ekonomi. Sandiaga juga berpesan kepada santri meskipun dari lingkungan pondok santri juga bisa seperti siswa pada umumnya memanfaatkan peluang kemajuan teknologi untuk menciptakan kreativitas yang bisa menembus pasar internasional. Santri ini bisa mampu memiliki daya saing dan bukan hanya mencari lapangan kerja tapi menciptakan lapangan kerja dengan produk-produk ekonomi kreatif yang telah kita lihat tadi seperti seni kaligrafi dan juga bakery maupun juga produk-produk pangan yang sudah diekspor sampai ke luar negeri.
Menparekraf Sandiaga mengapresiasi terhadap kreativitas para santri-santriwati Nurul Harmain tentang generasi yang kreatif yang akan membawa perubahan kepada bangsa dan negara melalui entrepreneur digital, dan dengan 275 juta warga Indonesia sudah interkoneksi digitalisasi. Dengan digitalisasi, santri bisa memanfaatkannya untuk Indonesia yang adil dan makmur. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya, peringati Hari Lingkungan Hidup, komunitas pecinta lingkungan membersihkan dan sortir sampah di Pantai Cemara, Lombok Barat. Aksi ini dilakukan untuk restorasi mangrove yang selama ini menjaga pantai dari abrasi. Puluhan komunitas pecinta lingkungan dan konservasi mangrove turun mengambil sampah-sampah yang terseret arus dan terjebak di akar-akar tanaman mangrove. Beberapa komunitas lainnya juga terlibat untuk mengerjakan restorasi mangrove, pengelolaan sampah, dan pendidikan lingkungan dengan tujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan manfaat secara berkelanjutan. Kepala Desa Lembar Selatan Muhammad Saleh sangat mengapresiasi kegiatan ini, apalagi Desa Lembar masuk dalam nominasi Anugerah Dewas Wisata beberapa waktu lalu. Alhamdulillah, syukurillah bahwa Pondasen Biru datang ke sini untuk mengajak kami, kepala desa, kepala dusun, Pokdarwis, untuk sama-sama kita membersihkan sampah atau waste atau limbah yang ada di kawasan wisata Cemara ini. Kenapa sangat penting? Sampah atau limbah itu kalau masih ada yang berkeliaran tidak ditanggapi seperti ini yang dilakukan, seperti apa yang dilakukan pada pagi hari ini, maka kelihatannya sangat kumuh dan sangat tidak ada support dari semua pihak dalam hal ini. Tampak salah satu turis mancanegara terlibat berjibaku mengangkat sampah-sampah tersebut. Ia mengaku sangat senang ikut meramaikan kegiatan ini. Dikatakannya cukup prihatin akan sampah serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. So I think first of all, Cemara Mangrove is such a lovely place. I love coming here. I think the mangrove is so beautiful. And then coming here today to clean up the mangrove, be with the nice community. Everyone is so nice here. I think it's such a good thing to do, and I really enjoy coming here. Kampanye pentingnya mangrove dan rumput laut bagi masyarakat pesisir tentu bukan persoalan mudah untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat. Namun, misi komunitas ini tidak berhenti sampai di sini dan akan terus melakukan kolaborasi dengan Pokdarwis setempat. Dari Lombok Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewat dialog spesial. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi memang. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Lalu istilah apalagi human error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews.
BWF World Tour 2024, exclusive only on iNews, the home of badminton. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Objek wisata Taman Nasional Bantimurung Bulu Sangkar merupakan salah satu di antara geopark yang masih ada di Maros, di mana selain menikmati Sky Bridge dan juga kupu-kupu Helena dari atas ketinggian hampir 50 meter, pengunjung dapat berjalan di atas jembatan sambil menikmati pemandangan yang begitu indah. Ini dia tujuan saya berikutnya menikmati geopark yang ada di Maros, Sky Bridge Helena. Sky Bridge Helena yang masih di dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung, Bulu Saraung. Wah, ternyata tak hanya orang dewasa saja yang bisa menikmati Cars dari Sky Bridge ini. Ada anak-anak juga. Iya, anak-anak memang diperbolehkan asalkan sudah bisa berjalan sendiri tanpa dipapah. Anak kecil saja berani, saya pun tak mau ketinggalan. Saya langsung menikmati indahnya pemandangan Cars dari atas jembatan. Tinggi jembatan Helena sekitar 100 meter di atas permukaan air laut dengan panjang lintasan 50 meter. Tiap pengunjung yang datang harus menggunakan alat keselamatan dan diikat ke tali pengaman sesuai standar keamanan agar terhindar dari kecelakaan. Selain menikmati adrenalin berjalan di lintasan, pengunjung juga dapat menikmati ratusan bahkan ribuan penangkaran kupu-kupu yang ada di bawahnya. Karena sudah menjajal tingginya jembatan Helena, kini saatnya saya melihat kecantikan sejatinya Helena. Ya, Helena, penghuni Taman Nasional ini. Kupu-kupu Raja Helena, atau dengan nama latinnya Troid Helena lanius. Kupu-kupu Raja ini memiliki ciri khas ukurannya yang cukup besar, warnanya pun dominan hitam dan kuning. Ukuran kupu-kupu jantan pada umumnya lebih kecil dibandingkan betina. Perbedaan warna sayap betina dengan jantan adalah bagian sayap belakang terdapat titik hitam besar dan pinggiran sayap berbentuk gelombang. Bedanya apa sih Mas? Kupu-kupu yang ada di wilayah misalkan Pulau Jawa atau Pulau Sulawesi? Dari warna, ada beberapa juga dari ukurannya, tapi yang paling khas itu dari warnanya. Salah satunya seperti yang hitam putih ini jenis Idea blancardi, itu endemik Sulawesi. Yang hitam itu di pojokan? Itu Troides halipron. Troides halipron. Susah-susah ya Mas namanya ya. Ih, ngingetnya gimana? Ya pemirsa, penangkaran rusa di Kampung Cairanca Upas, Jawa Barat menarik wisatawan dengan luas sekitar 5 hektar, di mana para pengunjung dari dekat dapat mengamati perilaku rusa dan juga memberi makan hewan lucu tersebut.
Saat ini saya akan menuju ke salah satu tempat yang memiliki keanekaragaman hayati yang dimiliki Ciwidey dan sangat diminati oleh wisatawan. Ya, Penangkaran Rusa. Penangkaran Rusa ini terletak di kawasan Kampung Cai, Ranca Upas dengan luas wilayah penangkaran sekitar 4 hingga 5 hektar. Di sini para pengunjung bisa mengamati dari dekat perilaku rusa dan bisa memberikannya makan. Nah, ini dia penangkaran rusa. Dari sini saya udah bisa lihat nih rusa-rusa yang lucu-lucu banget. Ada beberapa peraturan yang harus diikuti oleh para pengunjung. Salah satunya, pengunjung tidak diperbolehkan membawa makanan dari luar. Nah, sekarang saya mau beli nih makanannya. Wortel yang saya beli sudah ada di tangan. Saatnya bermain dengan rusa. Meski agak deg-degan, saya senang sekali bisa melihat rusa-rusa ini dari dekat. Rusa di sini beragam, mulai dari yang masih kecil hingga yang sudah dewasa ada di sini. Ada yang baby ternyata, ada yang masih kecil. Nah, yang paling tua di sini rusa jantan, umurnya 15 tahun. Nah, yang tanduk ini adalah rusa-rusa jantan. Uniknya lagi, rusa-rusa di sini adalah rusa Jawa. Rusa ini memiliki warna bulu kaki yang lebih terang dari bulu tubuhnya. Saya pun semakin penasaran, ingin bermain dengan mereka lebih dekat. Wah, banyak banget. Di sini totalnya kurang lebih ada 30 rusa. Banyak banget. Anteng banget. Mereka ramah banget, jadi kalau main-main sama mereka aman banget. Tapi tetap saja, rusa-rusa ini akan lebih agresif jika sudah melihat makanan di tangan saya. Aduh, kalau sudah begini saya kembali mulai deg-degan. Di sini. Yang panjang tuker Pak. Main yang ini. Ini. Dia tinggi, loncat dia. Aduh. Wah. Dua-duanya takut loncat. Tuh. Saya ke belakang ya, saya ke belakang. Oke. Tarik nafas. Ah! Kena seruduk. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Anyos NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.